Jumpa lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Bahasa resmi Sibolga adalah bahasa Minang Pesisir. Pelabuhan Sibolga awalnya hanya pelabuhan kecil di tepi Teluk Tapian Nauli, yang berada di Pulau Ponkan. Bandar Pulau Ponkan ini dikuasai oleh Datuk Bandar. Bandar Sibolga berkarakter pelabuhan alam, yang berbentuk teluk, dan terlindungi dari ombak besar Samudera Hindia. Sibolga sendiri menurut kisahnya sebelum kedatangan Belanda sudah berpenghuni. Daerah ini didiami etnis pesisir yang merupakan imigran dari Minangkabau pada sekitar abad ke-14. Pada abad ke-19 Belanda datang ke daerah ini dan mendirikan bandar di Pulau Ponkan. Pulau yang tidak terlalu jauh dari daratan Sibolga saat ini. Awalnya Sibolga hanya dijadikan tempat untuk bongkar muat logistik pemerintah Belanda. Namun karena adanya serangan dan sulitnya mempertahankan Ponkan, pemerintah Belanda memilih salah satu daratan yang cukup terlindungi dan sulit diserang. Dia adalah Sibolga yang kita ketahui saat ini. Semenjak Kerajaan Pagaruyung memperlebar kekuasaannya ke sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Muko-Muko Bengkulu, sampai daerah Tapak Tuan Aceh. Saat itu dimulai urban orang Minangkabau ke semua daerah pesisir barat Sumatera. Orang Minangkabau yang hidup di daerah Tapak Tuan dan sekitarnya sampai disebut anak jeme atau anak tamu oleh suku Aceh. Pengaruh bahasa Minang sangat kental di situ. Begitu juga daerah Sibolga. Kedatangan orang Minang pesisir telah merubah kultur budaya Sibolga, yang sangat jelas sampai saat ini. Daerah Sibolga dihuni suku Batak, Melayu, Nias, Arab, China, Minangkabau dan lain-lain. Tapi bahasa keseharian penduduk di Sibolga adalah bahasa Minangkabau pesisir, atau yang lebih akrab disebut Beko-Beko. Bahasa Beko-Beko ini lebih didominasi bahasa Minang. Begitu tinggi pengaruh akulturasi bahasa Minang di pantai barat Sumatera. Hal ini disebabkan oleh dominannya orang Minang di segala bidang di daerah tersebut. Ini ada sedikit cerita pengalaman penulis. Waktu pertama di Jakarta penulis berkenalan dengan seorang penjahit yang bernama Buyung. Dia berdomisili di Jakarta Utara. Penulis menganggap Bang Buyung ini orang Minang asli, karena dia fasih berbahasa Minangkabau. Walau dialeknya agak berbeda. Tapi lama-lama penulis penasaran dan bertanya kepada Bang Buyung. Penulis langsung menanyakan kampung asal Bang Buyung. Lalu Bang Buyung dengan lugas menjawab Sibolga. Terus penulis menanyakan suku Bang Buyung. Lalu Bang Buyung menjawab, saya suku Batak bermarga Pasaribu. Penulis kaget bukan main. Dalam pikiran penulis orang Batak kok jago berbahasa Minang. Untuk kejelasan lagi, penulis menanyakan hal ini ke Bang Buyung. Akhirnya Bang Buyung menjelaskan. Di kota Sibolga dipakai bahasa Minang pesisir. Jadi semua suku yang tinggal di Sibolga pasti bisa berbahasa Minang pesisir atau Beko-Beko ini. Bahasa Beko-Beko ini didominasi bahasa Minang ditambah aksen Batak. Dilihat dari sejarahnya juga Batak ke Sibolga. Mereka pendatang dan terjadi asimilasi budaya. Bukan hanya Batak yang datang ke sini sebenarnya. Ada Cina, Jawa, Arab yang dibawa Belanda ke sini. Jadi, kita tidak bisa mengatakan Batak pesisir. Pesisir adalah pesisir, etnis yang menghuni daratan di sebagian pantai barat Sumatera Utara dari Padang hingga Aceh. Etnis ini terpisah hanya karena batas pemerintahan saat ini. Dipisahkan karena provinsi, tapi sebenarnya mereka tetap orang Minangkabau, yang punya jiwa korsa perantau sejati. Sekian dulu penjelasan tentang bahasa Minang pesisir ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di acara berbeda tapi di channel yang sama.